Nasib tragis dialami oleh seorang siswi SD di Kota Bangkalan, Madura, Jawa Timur yang tewas tertimpa dahan pohon saat mengikuti jalan sehat pada Minggu 3 Agustus pagi. Korban bernama Yasinta Dwi Amira tersebut tertimpa dan pohon trembesi saat tengah menunggu pengundian hadiah di Pendopo Agung Bangkalan sekira pukul 8 pagi. Mirisnya, saat Yasinta dilarikan ke rumah sakit tidak menggunakan ambulans melainkan mobil pick-up. Selengkapnya mengenai informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Madura, Ahmad Faisal Edo. Selamat pagi, Edo. Baik, selamat pagi Siska di studio. Baik, Edo bisa disampaikan bagaimana dengan kronologi kejadian yang menimpa korban pada minggu kemarin? Baik, memang minggu pagi kemarin tengah digelar uh, jalan sehat untuk memperingati hari jadi ke-78 hari operasi. Rutenya di situ melintasi kawasan alun-alun hingga Panglima Sudirman dan berakhir kembali di Jalan Pendopo Agung. Kala itu korbannya sempat datang ke acara jalan sehat saat kejadian korban tengah menunggu pengundian kupon berhadiah. Dia duduk di balik itu Pendopo Agung atau tepatnya di sekitaran pos penjagaan. Disitulah dia bersama ibu dan salah seorang ibunya eh, menjadi korban dahan pohon berbesi yang jatuh mengenai bentuk lehernya. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit bersama sejumlah satu korban lainnya yaitu Rani yang merupakan guru SD di tempat korban bersekolah. Baik, Edo yang jadi sorotan dalam kejadian ini adalah korban dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil pick-up. Apakah pihak panitia tidak menyediakan tim medis ataupun ambulans di lokasi, Edo? Betul Siska, keberadaan tidak adanya mobil ambulan sempat menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Pasalnya kegiatan dan banyak masa seperti jalan sehat itu tidak dilengkapi dengan fasilitas kendaraan kendaraan medis darurat, sehingga tubuh korbannya Sinta yang sempat pingsan setelah tertimpa dahan pohon dievakuasi dengan menggunakan mobil pickup yang kendaraan itu dihentikan oleh petugas di transportasi di sekitar lokasi kejadian. Mobil pickup itu membawa tubuh Yasmita yang kondisinya masih pingsan ke IGD RSUD sama Bangkalan untuk mendapatkan tindakan medis. Begitu sih. Ya. Baik, Edo, lalu bagaimana kondisi korban setelah kejadian? Apakah mengalami luka di bagian luar? Uh, Keterangan yang kami himpun dari pihak IGD RSUD melalui Kepala IGD yakni Dr. Mahrus Yasinta, ketika tiba di IGD kondisinya telah terjadi penurunan kesadaran nafas dan jantungnya berhenti karena pasien tidak sadarkan diri setelah tubuhnya tertimpa pohon dan kondisi. Dr. Mahrus dalam keterangannya menyebutkan pada tubuh korban didapatkan hematoma atau penumpukan darah disertai luka yang masih mengalir darah kepala bagian belakang, dan di minus juga ada luka serta deformitas di lengan kanan atas bagian kiri, paha kanan korban bagian atas. Paha kanan korban juga membengkak dan disertai pemendekan pada kanan. Namun upaya tindakan medis yang dilakukan pihak rumah sakit tidak mampu menolong sebuah korban Yasminta kemudian meninggal dunia dan dikebumikan kemarin pada sore hari sekitar pukul 3 di kawasan pemakaman umum di daerah Seluan Latu. Begitu. Ya. Baik, Edo, lalu bagaimana respons dari pihak berwenang terkait insiden ini dan juga bagaimana respons dari pihak keluarga? Dalam perkara ini pihak keluarga belum kami dapatkan keterangan dari pihak kerabat bahwa Yasmita awalnya diajak oleh ayah korban, yakni
happy weekend untuk kearisan keluarga di Kabupaten Sumeneb, namun korban menolak dan mungkin ini yang menjadi firasat terakhir dari korban yang mengatakan bahwa kesempatan jalan sehat kemarin adalah jalan sehat terakhir. Hingga saat ini Siska kami masih menunggu langkah dari pihak kepolisian apakah akan melakukan langkah penyelidikan atas meninggalnya Siska akibat tertimpa dengan kondisi pendopo Agung Bakalan. Baik, terima kasih laporannya. Jurnalis Tribun Madura Ahmad Faisal Edo melaporkan terkait dengan tewasnya siswi SD karena tertimpa dan pohon di Bangkalan. Selamat bertugas kembali. Anaknya sebelum diajak ke sana itu udah mau, enggak saya mau ikut jalan santai, ini jalan santai saya yang terakhir gitu katanya. Mungkin baik, iya, ya biasalah anaknya. Saya sering ketemu orang tuanya, sering bawa ke sekolah teman. Itu anaknya pendiam memang. Kalau adiknya yang nomor 3 itu periang anaknya. Kalau yang ini pendiam anaknya, pakai masker terus kayak malu-malu itu. Cuma baik anaknya, pinter, cerdas anaknya. Ini kehilangan juga ya Pak ya? Ya terasa kehilangan betul saya walaupun anak sendiri, bukan anak sendiri tadi ketemu Pak Happy ya, sudah tak terbendung air mata. Itu panitia Pak. Kami tidak tahu persis kegiatannya, tapi yang penting pada saat kegiatan kami berpartisipasi dalam rangka hari jadi koperasi sehingga untuk kegiatan kelengkapan yang lain bukan menjadi tanggung jawab kami. Kami selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan untuk berbelasungkawa yang setinggi-tingginya atas meninggalnya salah satu siswi kita yang pada saat kegiatan peringatan Hari Koperasi, sehingga ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya kita harus selalu pasrah kepada Yang Kuasa. Di saat kita melakukan pengundian, ya, yang bersangkutan ini sama gurunya itu kan lagi mendengarkan istirahat, ya, di mana kan? Di pintu masuknya pendopo. Ya, depan pos satpam, ya, di daerah itu. Kemudian ada pohon jatuh. Ya, itu kena bagian apa? Nah, kalau informasinya di bagian belakang. Bagian belakang. Nah, setelah saya konfirmasi di rumah sakit, ternyata memang yang kritis itu satu. Yang siswa ini, yang Sinta ini. Nah, saya konfirmasi ke kepala instalasinya, Pak ini kondisinya kurang enak. Setelah saya nyampe di sana, memang siswa ini sudah dalam keadaan dan sudah didampingi sama ibunya sendiri. Seperti dirawat. Kenapa? Seperti dirawat. Ya nggak dirawat, masuk IGD kan, langsung masuk. Siswa langsung meninggal. Enggak, ditangani di rumah sakit, kemudian tidak tertolong. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.